Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Bunda akan mengambil judul generasi milenial, generasi tangkas dalam berinternet, yang akhirnya akan mengerucut ke permasalahan yang lagi booming sekarang, yaitu cyberbullying. Dalam berinternet, apa saja yang harus kita perhatikan? Apa saja isu-isu yang harus terjawab oleh kita? Yang pertama, sudah siapkah kalian menggunakan internet atau ponsel dengan bijak? Dengan manajemen sendiri. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyeimbangkan aktivitas antara yang offline dengan yang online? Kayaknya ada beberapa, tapi tidak di SMP ini. Online-nya lebih banyak daripada offline. Dalam satu hari, 24 jam, 23 jam dipakai untuk online. 1 jam untuk offline, tapi tidak untuk siswa di SMP ini. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita harus pintar dalam memilah-milah konten dari online yang sedang kita lihat, yang sedang kita cermati. Dan yang terakhir, bagaimana kalian mempunyai strategi dalam menjelajah internet dengan aman. Ada 5 tips dalam memanfaatkan internet secara tangkas. Cerdas, cermat, tangguh, bijak, dan berani. Kita cermati yang pertama, cerdas. Cerdas berarti bahwa kalian harus pandai memilah. Kalian sedang berinteraksi dengan siapa? Orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal? Orang yang tidak dikenal, tanda kutip, berbahayakah? Tidak berbahayakah dan untuk kita? Yang kedua, cermat. Kalian harus pinter-pinter tertantang untuk menilai mana konten yang bersifat asli dan mana yang palsu. Dan jangan gegabah. Dan jangan tergesa-gesa untuk meneruskan suatu konten sebelum mengerti isi konten itu asli atau palsu. Sehingga pada saat kita meneruskan, kita memforward konten yang bersifat negatif, itu bisa berhubungan dengan hukum. Pelanggaran dalam IT. Kemudian yang ketiga, tangguh. Kalian bisa membuat sandi yang kuat dalam melindungi informasi kalian. Saat ini kalian sering membaca bahwa akun kalian terhacker. Tanpa sepengetahuan kalian, mereka mengirimkan pesan dengan menggunakan akun kita. Sehingga kepintaran kalian dalam membuat sandi dalam perlindungan akun kalian itu harus dipelajari. Yang keempat, bijak. Kalian harus bisa memilah mana konten yang bersifat positif, yang menambah, memberikan
dampak positif kepada yang lain. Ini yang wajib diteruskan. Contohnya, misalnya dalam pencegahan COVID dengan pembiasaan pemakaian masker. Nah, ini pesan yang berdampak positif pada orang lain. Inilah kita harus bersikap bijak untuk memforward pesan-pesan yang bersifat mempunyai dampak positif. Tip yang terakhir adalah berani. Untuk kata berani di sini mempunyai makna bahwa kalian harus pintar berkomunikasi secara terbuka. Permasalahan apa yang ada di internet harus diinformasikan secara terbuka kepada orang yang tepat, jangan kepada orang yang salah. Orang yang tepat adalah mungkin orang yang menjadi keluarga kita. Itu yang terpenting. Cerdas berinternet itu juga bermakna untuk melindungi rahasiamu. Jangan pernah berasumsi bahwa pengguna internet mempunyai pikiran yang sama dengan kita. Dan cerdas berinternet juga mempunyai makna bagaimana kalian melindungi secara privasi orang lain. Meskipun kalian pada saat itu mungkin tidak sependapat. Cermat berinternet juga mempunyai makna untuk kemampuan kita, kompetensi kita dalam memanfaatkan situs atau iklan-iklan yang ada di akun kita. Kemudian tangguh berinternet juga mempunyai makna bagaimana kalian pandai-pandainya membuat sandi yang kuat sehingga akun kalian terjaga. Nah, bijak berinternet ini yang terpenting makna, manfaat apa yang akan kita teruskan kepada orang lain untuk mempengaruhi orang lain sehingga dia terpengaruh melakukan hal yang baik. Nah, yang terakhir berani berinternet. Kalian punya hak untuk melaporkan, memblokir konten-konten yang tidak pantas dengan menyertakan bukti-bukti secara pintar. Itulah tip-tip bagaimana kita berinternet secara tangkas dengan 5 tip. Nah, di season yang kedua ini yang lagi marak permasalahan-permasalahan di media sosial ini adalah bullying. Kalian tahu apa makna bullying? Apa definisi bullying? Dalam bahasa Indonesia, bullying ini kita kenal dengan perundungan. Bullying adalah tindakan mencelakai atau membahayakan orang lain baik secara fisik, memukul contohnya, mendorong, yang secara verbal, mengejek, dan bahkan yang terberat ini adalah yang secara sosial, memusuhi. Ada beberapa tipe bullying. Ada 6 tipe bullying. Yang pertama, kontak fisik secara langsung. Ini dicontohkan tindakan memukuli, menendang, menampar, menggigit, mencakar, merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Dalam tipe kontak fisik langsung, ini mungkin akan bisa menimbulkan cedera karena berhubungan langsung dengan fisik anak yang ditindas. Tipe yang kedua yaitu kontak verbal langsung. Melalui kata, melalui kalimat, mempermalukan orang, mengancam, merendahkan,
kemudian memberi panggilan jelek pada seseorang dan bukan namanya, kemudian sarkasme, sinis, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebar gosip. Hati-hati yang senang menyebar gosip. Sekali lagi, kalau tidak tahu kebenarannya, jangan membiasakan bibir kita dengan mudah menyebarkan gosip. Karena ini masuk di tipe bullying yang kedua. Jangan membiasakan memanggil teman kita dengan julukan yang tidak baik. Contohnya, memanggil dengan nama orang tuanya, mengolok-olok dengan julukan yang jelek. Contohnya, kita sering memanggil teman kita dengan nama orang tuanya. Begitu nyampe di rumahnya kita lupa karena sudah menjadi pembiasaan. Misalnya nama Adi, kemudian bapaknya namanya Sukimin. Dia mencari di rumahnya Adi, dia manggilnya coba lupa. Men, Sukimin. Bapaknya yang keluar. Baru kita sadar kalau Sukimin itu namanya bapaknya. Kemudian kita mengolok-olok, anaknya kurus. Hei, yang listrik berjalan. Ada juga yang mengolok-olok. Pipi cabai. Inilah kebiasaan yang tidak dibenarkan. Karena masuk tipe bullying yang kedua. Dan bisa juga dari olokan-olokan tersebut akhirnya membawa anak ke ranah hukum karena tidak terima yang diolok-olok. Tipe yang ketiga yaitu non-verbal yang secara langsung. Non-verbal ini artinya tidak dengan kata. Non itu tidak, verbal kata atau kalimat. Tidak dengan kata, tidak dengan kalimat. Tetapi dia menggambarkan dengan bahasa tubuh, bahasa mimik wajah. Memberikan suatu tindakan atau kode yang mempunyai makna merendahkan. Contohnya, berekspresi muka yang sinis. Misalnya, ada teman motornya baru, mungkin dia langsung sinis. Paling juga kredit. Nah, kemudian ada juga yang misalnya dia pinter, pada saat ulangan dia dapat nilai 100. Teman yang lain yang biasa melakukan bullying ini bilang, paling juga nyontek, nggak gitu aja, nggak mau biji 100, saya sombong. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi di adik-adik yang tidak bisa dibiarkan. Apalagi berkaitan dengan body shaming. Body shaming ini salah satunya kita istilahnya memberikan statement kepada fisik seseorang. Hei, cebol untuk anak yang pendek. Hei, tiang listrik untuk anak yang tinggi, kurus. Hei, anak kurang gizi untuk anak yang sangat kurus. Hei, dud untuk anak yang gendut. Itu tidak bisa dilakukan karena itu adalah
masuk tipe bullying yang non-verbal langsung. Kemudian kita melangkah ke tipe yang keempat, non-verbal tidak langsung. Artinya dia tidak lewat kata, tidak lewat kalimat, tetapi tidak langsung. Contohnya, kalau tadi yang langsung terekspresi di mimik, terekspresi di bahasa tubuh, kalau yang nonverbal tidak langsung, ini adalah tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Ini artinya duri dalam suatu persahabatan. Sengaja secara berkelompok, bergeng-geng mengucilkan, mengabaikan seseorang. Ini artinya nonverbal tidak langsung. Biasanya kalian menggunakan nusuk dari belakang. Itu disebut tipe bullying yang nonverbal tidak langsung. Nah, kita melangkah ke tipe bullying yang kelima, yaitu cyberbullying. Tindakan menyakiti orang lain dengan menggunakan sarana media elektronik. Menteror korban, kemudian menggunakan tulisan, animasi, gambar, rekaman video, film yang sudah diedit, mengintimidasi, menyakiti, menyudutkan, pencemaran nama baik lewat media sosial. Ini biasanya sering banget dilakukan kepada orang yang sudah terkenal. Bisa juga ini bermaksud, bisa didasari oleh perasaan iri dan dengki. Ini yang membahayakan. Penyakit-penyakit ini yang harus ditiadakan di antara kalian. Dan yang terakhir, ini yang paling parah dalam suatu permasalahan tentang bullying, yaitu pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan ini yang dianggap sebagai bullying yang ringan itu justru akan membawa ke ranah hukum. Pelecehan seksual inilah yang paling sering berhubungan dengan ranah pelanggaran hukum. Tolong dong fotoin. Kalau kamu nggak keberatan kaki, udah tolong dong fotoin bagian badan tertentu. Ini yang berbahaya. Berbahaya, sekali lagi, berbahaya. Nah, inilah 6 tipe bullying yang ada di masyarakat kita sekarang, adik-adik. Kita harus pintar-pintar, harus cermat-cermat, dan harus bijak untuk mengatakan no bullying. Nah, kita pada season sekarang yaitu penyebab bullying. Apa saja yang menjadikan seorang bullier? Bullier ini pembuli artinya. Pembuli-pembuli ini bisa melakukan bullying kepada orang lain yang menurut kita itu tidak, harusnya nggak tega dong. Harusnya kita juga tidak akan tega menyakiti hati teman sendiri. Yang pertama adalah si bullying ini. Kenapa terjadi bullying? Ini adalah yang pertama, kebiasaan. Kebiasaan dengan kekerasan, watak keras, watak suka marah, watak mudah tersinggung. Ini adalah modal-modal untuk terjadinya bullying. Yang kedua, permasalahan sosial. Kesenjangan sosial antara, yang
punya atau kaya dengan yang kurang beruntung. Mereka iri, enak men kayak bahagia men. Kebetulan yang kaya itu lemah di mental, lemah di keberanian, sehingga dia kesempatan untuk membuli. Ini juga bisa berujung di ranah hukum kalau sampai menimbulkan sesuatu akibat di orang yang dibully. Terus kemudian pengalaman pribadi orang yang membuli, mungkin di dalam rumah tangga dari orang tuanya mungkin ada ketidakharmonisan. Si pembuli ini sering dimarahin, dilakukan pembatasan-pembatasan, sehingga pada saat dia ketemu temannya, dia mencari orang yang di bawahnya, orang yang lemah, sehingga dia merasa berkuasa. Orang-orang yang membuli, yang menyebabkan dia bisa melakukan bullying adalah mereka merasa pede banget, lebih kuat dari yang dibully, lebih strong. Itu yang sering terjadi. Itulah hal-hal yang bisa menyebabkan suatu pembuliengan. Kenapa bullying itu tidak keren? Coba kalau kita lihat dari aspek yang dibully, dia bisa menyebabkan stres, gelisah, malas bertemu dengan orang yang sering membuli sehingga dia sering bolos dan merasakan nyaman dengan membolos. Rasa percaya dirinya hilang setelah sering dibully seseorang. Ini akibat-akibat yang fatal yang bisa merugikan teman kita. Yang kedua, bullying bisa menurunkan prestasi. Bagi yang dibully karena rasa tidak percaya diri, kemudian lebih nyaman bolos karena biar nggak ketemu si bullier tadi, akhirnya prestasinya menurun. Bagi pembuli, dia merasa berkuasa, akhirnya dia merasa tidak perlu belajar karena dia sudah merasa strong. Akhirnya nilainya pun tidak akan memuaskan. Bullying yang bertipe kontak fisik langsung itu bisa menyebabkan cedera. Kalau si pembuli itu menggunakan kekerasan untuk membuli si lemah. Bullying sangat kejam. Makanya sayangilah teman dan katakan no bullying mulai detik ini. Saling menghormati, memberikan kebahagiaan ke orang lain, memberikan rasa nyaman buat teman, itu jauh lebih membahagiakan kalian dan menjamin masa depan kalian bisa secara kolektif saling tolong menolong untuk mencapai cita-cita. Nah, ini dampak bullying tadi sudah saya sebutkan. Anak bisa depresi kalau terlalu berat tekanan yang dia terima. Kemudian setelah dia sering membolos, akhirnya dia sering merenung di rumah, sering melamun, sehingga menurunnya skor tes kecerdasan buat dia. Dan yang paling fatal adalah bisa berdampak bunuh diri. Dampak bagi pelaku, si bullier tadi, rasa percaya diri yang terlalu berlebihan. Dia merasa strong, agresif, dan senang atau pro kekerasan. Berwatak keras, mudah marah, mudah tersinggung, tidak pernah berempati kepada orang,
tidak pernah suka memperhatikan orang, dan didominasi rasa tidak empati. Anggapan mereka dia mempunyai kekuasaan dan strong dibanding teman-temannya. Ini yang berbahaya. Biasanya akan menyebabkan pelaku-pelaku bullying ini lebih agresif dan akhirnya berhubungan dengan pelanggaran hukum. Sekarang bagaimana dengan dampak siswa-siswa yang hanya menyaksikan bullying tadi? Yang pertama, siswa akan merasa bahwa bullying itu merupakan hal yang biasa. Siswa merasakan bahwa itu hal yang bukan dilanggar. Sehingga siswa akan berpindah juga menjadi agresif, mudah meniru kekerasan. Itu yang berbahaya. Bagi yang mereka acuh, mereka akan terbiasa acuh terhadap situasi di lingkungan pembulian. Ini juga berdampak negatif nantinya. Nah, ini yang terpenting sekarang di akhir season ini, yaitu bagaimana kita menyikapi jika kita di pihak korban bullying. 1. Tanamkan bahwa kita harus memperkuat rasa percaya diri, bersikap tegar, dan senantiasa berpikir positif. Nah, contohnya apa? Pada saat kita dibully, kita misalnya menerima bully, dalam otak kita, dalam hati kita langsung berbicara, emang lo siapa? Orang tuaku aja tidak pernah memperlakukan seperti itu. Ngapain lo seperti itu? Emang gue pikirin? Itu harus ada di hati kita. Jangan diucapkan. Mereka semakin strong dan semakin agresif. Dalam hati berdoa semoga dia diberi hidayah supaya berubah. Dalam hati kita menanamkan tadi rasa percaya diri. Emang gue pikirin? Santai. Lo sekarang senang membuli. Suatu saat Allah akan membalas dengan bulian orang lain. Tapi kita tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek ya. Nah. Terus kemudian selain memupuk rasa percaya diri terhadap bulian-bulian tadi, yang kedua yaitu memperkuat talenta yang ada di kita. Emang dia pintar apa? Kok pintar membuli kita? Emang dia punya kelebihan apa? Kok mengejek kita? Emang mereka siapa? Kok beraninya melakukan tindakan yang menyedihkan kita? Pertahankan kepribadian kita. Selain tegar, kita akan bersikap sebagai orang yang bijak. Jangan dibalas. Bully tidak boleh dibalas dengan bully. Bullying tidak boleh dibalas dengan bullying. Tetapi bullying dibalas dengan kebaikan. Dihindari. Itu tips yang ketiga. Bertemanlah dengan teman-teman yang membahagiakan kamu. Bertemanlah dengan teman-teman yang menyenangkan hatimu. Nggak usah mendekat kepada teman-teman yang menyedihkan bagi hatimu. Jauhi mereka. Bertemanlah dengan orang-orang yang menyenangkan, yang membuat hidup kita bahagia. Itu yang terpenting. Contohnya, kalau kita atau korban diolok-olok, misalnya, lo emang punya apa? Korban jangan sakit hati. Karena dalam hati yang pada saat kita dibully, kita langsung bilang, orang yang membuli itu orang yang tidak punya hati. Jadi jangan dipikir pakai hati.
pasrahkan Allah, berdoa. Semoga yang membuli nanti diberikan hidayah, dan kalian yang dibuli mendapatkan kemuliaan di kemudian hari, mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Nah, mungkin itu tip-tip yang harus dikuatkan bagi korban bullying. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan jika kamu melihat bullying di sekitarmu? Satu, yang pertama, lapor, catat. Kalau sempat, kalau mereka tidak melihat foto, jika terjadi di luar sekolah pada saat pegang HP. Tapi kalau di sekolah nggak boleh pegang HP, otomatis catat, dengarkan. Secara diam-diam laporkan ke guru BK. Nah, ini pesan ke guru BK ini. Guru BK tidak boleh mengungkap nama anak yang sedang melapor. Misalnya, kemudian memanggil yang si bullier tadi dengan mengatakan, kamu katanya Ida, kamu melakukan bullying kepada temanmu. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya dan tidak boleh keperucut dari seorang guru BK. Memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, dan memprotek kerahasiaan pelapor. Ini adalah sikap bijak dari seorang guru BK. Oke. Bagaimana cara sekarang menghindari bullying di sosmed? Ini yang lagi booming. Hati-hati, jangan berinteraksi terlalu dalam dengan orang yang tidak dikenal. Malah harus dihindari. Yang kedua, rahasiakan informasi pribadi seperti foto, tanggal lahir, alamat, keluarga, tolong dirahasiakan. Yang ketiga, hati-hati berinteraksi dengan orang yang mencurigakan. Yang keempat, blokir. Itu jurus jitu untuk menghindari atau tidak berteman dengan orang yang tidak menyenangkan buat kita, tidak membahagiakan buat kita. Daripada terjadi konflik kita dengan mereka, lebih baik diblokir. Kita boleh berteman hanya dengan orang-orang yang bisa membahagiakan kita. Di IG langsung unfollow, selesai. Kepada orang yang ngomongnya kasar, kepada orang yang berkomen sinis, kepada orang yang pengennya benar sendiri dan mengejek kita. Unfollow, selesai. Yang terakhir, laporkan perilaku yang buruk ini, baik lewat aturan IG maupun aturan FB, Facebook. Itu ada aturannya. Untuk season yang terakhir, slide terakhir, kita bertekad untuk mengatakan no bullying, no perundungan, no bully. Oke, terima kasih. Semoga yang Bunda paparkan bermanfaat buat kalian dalam menyikapi internet secara tangkas dan dalam menyikapi bullying secara tegas. Katakan no bullying. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.